terhadap pajak telah menjadi bagian integral dari sejarah ekonomi dan politik dunia. Pajak sebagai instrumen utama pendapatan negara seringkali menjadi sasaran protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan pengertian perlawanan pajak, melihat sejarahnya, serta menggali dari perlawanan pajak tersebut. Perlawanan terhadap pajak adalah tindakan individu, kelompok, atau masyarakat yang bertujuan untuk mengekspresikan ketidakpuasan, protes, atau penegakan terhadap sistem perpajakan yang ada. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari protes publik sehingga penghindaran atau penggelapan pajak. Dalam sejarah, perlawanan terhadap pajak telah menjadi bagian dari pergerakan politik dan sosial yang beragam. Contohnya termasuk Revolusi Amerika yang dipicu oleh penolakan terhadap pajak tanpa perwakilan dan protes terhadap pajak teh di India selama pemerintah kolonial Inggris. Menurut Profesor James A.L.M. menjelaskan perlawanan terhadap pajak dari sudut pandang ekonomi perilaku. Ia menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak pasif. Pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi di suatu negara. Dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perlawanan pajak pasif terhadap pajak. Antara lain, ialah yang pertama adalah struktur ekonomi. Struktur ekonomi yang kompleks atau tidak adil dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar. Yang kedua adalah perkembangan moral dan intelektual penduduk. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Yang ketiga adalah sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Jika sistem pemungutan pajak tidak efisien atau rumit, hal ini dapat menyebabkan perlawanan pasif dari wajib pajak. Yang keempat ialah tingkat pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perpajakan dapat memicu perlawanan pajak secara pasif. Ada satu contoh, ialah perlawanan pasif terhadap pajak adalah ketika wajib pajak tidak melakukan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Akan tetapi, hal tersebut timbul karena keadaan di sekitar wajib pajak. Perlawanan pajak aktif. Perlawanan aktif merupakan usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan, dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, antara lain yang pertama, penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan legal dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekankan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Pada kenyataannya, di dalam praktik wajib pajak berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undang perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai tax evasion. Kemudian yang kedua, pengelakan atau penyelundupan pajak.
adalah ketika seseorang atau perusahaan mencoba untuk tidak membayar pajak yang seharusnya mereka bayar kepada pemerintah. Ini dilakukan dengan cara menyembunyikan uang atau aset menggunakan trik akuntansi atau melakukan transaksi ilegal di luar sistem perpajakan yang sah. Hal ini merugikan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, yang ketiga, melalaikan pajak adalah ketika seseorang atau perusahaan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini bisa berarti tidak melaporkan pendapatan yang seharusnya dilaporkan, tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, atau menghindari tanggung jawab perpajakan dengan cara lain. Melalaikan pajak tentu termasuk ke dalam tindakan ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi dan hukumannya serius. Hal ini merugikan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, karena pajak adalah sumber pendapatan penting yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Memaparkan materi mengenai penyebab atau faktor terjadinya perlawanan pajak. Penyebab perlawanan pajak. Faktor yang menyebabkan perlawanan pajak terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan wajib pajak. Perbedaan kepentingan wajib pajak ini meliputi bahwa keinginan pemerintah menarik pajak sebesar-besarnya untuk membiayai APBN negara, meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin, menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Sedangkan keinginan wajib pajak atau masyarakat yaitu untuk membayar pajak dengan sekecil-kecilnya untuk menghemat biaya pengeluaran. Tentunya membiayai pajak adalah suatu aktivitas yang tidak dapat lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan ini atau permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak, pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela, ketidakpuasan terhadap kebijakan pajak, persepsi ketidakadilan dalam sistem pajak, atau ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai. Faktor ekonomi, sosial, dan politik juga dapat memainkan peran dalam memicu perlawanan pajak. Ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban dan kesadarannya akan perpajakan. Selanjutnya, saya akan membahas contoh perlawanan pajak. Salah satu contoh perlawanan pajak di Indonesia terjadi dalam konteks kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun 2019. Kebijakan ini membuat beberapa kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, mengalami dampak finansial yang signifikan. Beberapa bentuk perlawanan atau protes, terutama demonstrasi dan unjuk rasa dari pelaku usaha kecil dan menengah yang merasa terbebani oleh beban pajak tersebut. Pemerintah kemudian merespon dengan meninjau kembali kebijakan tersebut dan membuat penyesuaian beberapa aspek PPN untuk meredakan tekanan di beberapa sektor usaha tertentu. Peristiwa ini mencerminkan dinamika perlawanan pajak yang melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat yang merasa terdampak secara langsung dalam kebijakan perpajakan tersebut. Sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dalam menjabat yang mempunyai wewenang sebagai akibat mengeluarnya keputusan yang bisa diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk juga gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan undang-undang penagihan pajak yang menggunakan surat paksa.
sengketa pajak adalah hal yang paling dihindari oleh para wajib pajak. Namun, ada kalanya wajib pajak harus menghadapi sengketa pajak. Pengertian sengketa pajak dalam pasal 1 angka 5 UUD ILJAK atau Undang-Undang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan menjabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugat kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan dengan surat paksa. Keputusan yang diajukan banding atau gugat dapat berupa surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat paksa, dan keputusan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan pengertian sengketa pajak tersebut, dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa pajak hanya tertuju kepada upaya hukum banding dan upaya hukum gugat sebagai kewenangan absolut pengadilan pajak. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa sengketa pajak bisa terjadi. Pada umumnya, sengketa pajak terjadi saat pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang akan memicu perbedaan perhitungan pajak dan pedoman interpretasi aturan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Perbedaan pemahaman suatu peraturan tersebut umumnya terjadi saat terdapatnya peraturan yang belum pasti dan terdapat dalam gray area atau aturan multitafsir. Apabila tidak ada pedoman peraturan yang jelas dan masih dalam gray area, otoritas pajak kerap melakukan diskresi untuk menentukan tindakan hukum atas suatu kasus pajak yang dihadapi. Pembetulan ketetapan pajak. Pembetulan ketetapan pajak diatur di pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KUP Tahun 1984 yang pada prinsipnya mengatur pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Permohonan pembetulan oleh wajib pajak harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, STP, atau surat keputusan lain. Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan atau penghapusan sanksi administrasi pajak dapat diajukan apabila sanksi tersebut timbul akibat kekeliruan wajib pajak. Sanksi administrasi pajak dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. Permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak dapat diajukan apabila menurut wajib pajak perhitungan besar dalam SKP atau surat ketetapan pajak dan STP atau surat tagihan pajak tidak benar. Sedangkan permohonan penghapusan dapat diajukan apabila menurut wajib pajak sanksi administrasi tersebut seharusnya tidak dikenakan. Permohonan harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar dan ditandatangani oleh wajib pajak atau dilampiri dengan surat kuasa. Selanjutnya adalah pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak adalah proses di mana pemerintah atau otoritas pajak mengurangi atau membatalkan jumlah dari pajak yang harus dibayarkan oleh seorang individu atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi apabila terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak, lalu penyesuaian dari kebijakan pajak yang baru ataupun alasan lain yang sah. Lalu secara singkatnya, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ini dapat dilakukan melalui proses banding, lalu peninjauan kembali atau pemutusan pajak. Pemutusan pajak juga merupakan cara lain untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak, di mana pemerintah atau otoritas pajak memberikan pembebasan bagi individu atau perusahaan yang sedang dalam situasi tertentu. Misalnya, jika dicontohkan sedang dalam kondisi bencana alam, keadaan darurat, atau kebijakan stimulus fiskal untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian sengketa pajak yang selanjutnya yaitu keberatan. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah besarnya pajak, pemotongan, atau pemungutan pajak. Keberatan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak oleh wajib pajak atas suatu dasar, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Yang kedua yaitu Surat Keterangan Pajak untuk Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga yaitu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Yang keempat, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPKN. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Para wajib pajak bisa mengajukan keberatan terhadap isi maupun materi surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah kerugian berdasarkan ketentuan, jumlah besaran pajak, dan materi ataupun isi pemungutan dan pemotongan pajak. Berikutnya yaitu banding. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Permohonan banding pasal 27 Undang-Undang KUP dapat dilakukan apabila atas keberatan keputusan, WP dapat mengajukan banding pengadilan pajak. Jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh setengah bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tidak termasuk sebagai hutang pajak. Syarat pengajuan banding pasal 35 sampai pasal 38 Undang-Undang PP. Yang pertama yaitu diajukan dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Putusan banding pasal 27 Undang-Undang KUP. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan. Selanjutnya gugatan. Jika peninjauan kembali tidak membuahkan hasil, wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap keputusan dapat diajukan gugatan. Gugatan hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. Proses gugatan ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap kasus sengketa pajak oleh pengadilan negeri. Yang terakhir yaitu peninjauan kembali. Setelah putusan pengadilan pajak dijatuhkan, wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan pajak. Proses peninjauan kembali ini bertujuan untuk memperbaiki putusan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Putusan akhir pengadilan pajak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan atau gugatan berkenaan dengan permohonan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak.